Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Halwani dari kelas S1 TT07C NIM 19101095. Cita-cita saya menjadi orang yang berguna di masa depan nanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 algoritma pemrograman, yaitu konstruksi dasar pemilihan atau percabangan. Oke, di sini ialah modulnya, modul mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman, modul 3, konstruksi dasar pemilihan atau selection. Dasar teori, selain runtutan sequence, konstruksi dasar lain yang dapat digunakan untuk membangun sebuah algoritma adalah pemilihan atau selection, yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true atau false dan dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Operator yang dapat digunakan untuk operasi logika ditunjukkan pada tabel berikut. Operator sama dengan, yaitu sama dengan, contohnya M sama dengan N. Operator tidak sama dengan, contohnya M tidak sama dengan N. Operator lebih besar, contohnya M lebih besar N. Operator tidak lebih kecil, contohnya M lebih kecil N. M lebih kecil daripada N, maksudnya operator lebih besar sama dengan, contohnya M lebih besar sama dengan N, dan seterusnya. Konstruksi dasar pemilihan dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ialah pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika satu kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut dijalankan, dan jika tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak ada akan proses yang dijalani. Bentuk flowchartnya sebagai berikut. Nah, jika syaratnya ini terpenuhi, maka bernilai iya, instruksi langsung selesai. Jika syarat ini tidak terpenuhi atau bernilai tidak, maka si programnya ini langsung selesai. Nah, lanjut ke bentuk jenis yang kedua, yaitu pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Nah, jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja. Contoh flowchartnya ialah jika syarat ini terpenuhi maka bernilai iya, instruksi langsung selesai. Jika syarat ini tidak terpenuhi, bernilai yaitu tidak, instruksinya lanjut ke instruksi yang kedua lalu selesai. Lanjut ke yang ketiga, yaitu pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jadi pemilihannya itu banyak. Jadi bukan cuma satu, ada beberapa, mungkin 2, 3, 4 atau 5 dan seterusnya. Nah, di bentuk flowchartnya sebagai berikut. Jika syarat 1 terpenuhi maka langsung instruksi 1 langsung selesai. Nah, jika syarat kedua ini jika syarat 1 ini tidak terpenuhi, lanjut ke syarat kedua. Nah, syarat kedua ini misalnya terpenuhi, langsung lanjut ke instruksi kedua, langsung selesai. Nah, jika syarat kedua ini tidak terpenuhi, maka lanjut ke instruksi yang ketiga tidak terpenuhi. Yaitu syarat ketiga, jika ia terpenuhi, maka instruksinya langsung selesai. Instruksi 3 langsung selesai. Nah, jika tidak terpenuhi, maka lanjut ke syarat-syarat berikutnya, ke kondisi-kondisi yang berikutnya, sampai semua syarat di program ini selesai. Lanjut ke yang keempat, pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if, jadi ada if lagi di dalam if gitu. Jika kondisi if sebelumnya, kondisi pertama terpenuhi bernilai true, maka struktur if yang ada di dalam kondisi kedua akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi kedua yang terpenuhi akan dijalankan. Bentuk flowchartnya sebagai berikut. Nah, jika ada program,
Nah, ini ada kondisi ini true atau false. Jika false, kondisinya ini langsung langsung selesai, langsung ke statement ke selanjutnya itu langsung selesai. Nah, jika kondisinya true, nah ini ada bentuk percabangan lagi di sini. Jika kondisinya true, lanjut ke langsung selesai. Jika kondisinya ini true, maka langsung ke statement yang pertama langsung selesai. Jika false, maka langsung ke statement kedua langsung selesai. Nah, dalam flowchart ini yang awalnya kan ada if di dalam if-nya, jadi ada percabangan di dalam percabangannya lagi. Nah, jika misalnya kondisi pertamanya langsung false nih, langsung selesai. Nah, jika true, ada dua pilihan lagi di dalam true ini, true lagi atau false lagi. Jika true lagi maka langsung selesai, jika false juga langsung selesai. Nah, setelah itu kita lanjut ke program yang telah saya buat. Nah, di dalam program ini saya menggunakan percabangan majemuk, yaitu dengan menentukan program menentukan nilai mahasiswa. Saya di sini menggunakan dua variabel. Yang pertama ialah float, yang kedua string. Variabel float itu ialah untuk nilai, yang kedua string. Kenapa menggunakan variabel float sebagai variabel nilai, tidak menggunakan integer sebagai nilai? Karena kan float ini bilangan desimal, nilai juga bilangannya kan ada 89,5, sekian atau sebagainya gitu. Jadi tidak terjadi kesalahan di programnya. Nah, lanjut cout sama dengan. Nah, sama dengan cout kan menampilkan. Jadi nanti di program itu akan menampilkan sama dengan. Lalu slash t ini sebagai tab. Jadi jadi kayak paragraf gitu. Jadi supaya programnya itu ke tengah gitu. Nah, ini ialah bagian headernya. Lanjut kita ke program selanjutnya ialah cout, yaitu nama mahasiswa. Jadi di sini kita diharuskan mengisi nama mahasiswa. Jadi namanya itu bebas. Jadi nama mahasiswa ini mempunyai variabelnya nama. Jadi nanti diisinya itu oleh namanya itu bebas. Selanjutnya cout, nilai mahasiswa. Jadi di program itu menampilkan nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa ini mempunyai variabelnya ialah nilai. Jadi di sini itu diisikan oleh nilai. Nilainya mau berapapun bebas, asal jangan lebih dari 100. Lanjut ke percabangannya. If jika nilai kurang dari sama dengan 40, maka akan menghasilkan ialah sangat kurang. Else if, dan jika nilai misalnya gini nih, jika nilainya 39 kan kurang dari 40, jadi programnya langsung selesai. Jadi menampilkan sangat kurang. Else if nilai kurang dari 60. Nah, misalnya kita masukkan nilai di sini misalnya 70 nih. Misalnya 50 nih. Kan if nilai kurang dari 40. 50 kan tidak kurang dari 40 malah lebih. Nah, kan ini kan percabangannya tentang percabangan bersarang gitu, pemilihannya bersarang. Jika percabangannya tidak terpenuhi di sini, lanjut ke percabangannya selanjutnya gitu. Else if nilainya kurang dari sama dengan 60. Nah, kan tadi misalnya 50 kan kurang dari 60, langsung menampilkan ini D sama dengan kurang. Lalu else if nilai kurang dari sama dengan 70, itu menampilkan C kurang baik. Nilai kurang dari 80 itu B baik. Nilai kurang dari 100, kurang dari sama dengan 100 ialah A sangat baik. Dan jika tidak ada sebuah nilai dari program ini, maka ialah salah di input. Kita coba ke programnya saja. Kita jalankan. Nah, misalkan nama mahasiswa mau siapa? Misalnya nama mahasiswanya ialah Steve. Steve. Nah, jika nilai mahasiswanya mau berapa? Misalnya nilainya itu 45,67 misalnya.
Nah, jadi nilainya itu ialah D kurang. Kenapa D kurang? Karena di dalam programnya ini, nah, if nilai kurang dari sama dengan 40 ialah E, nah jika lebih maka lanjut ke percabangan kedua, kan 45,60 ialah D kurang karena masuk ke sini nih, masuk ke sini. Kita contohkan yang lain lagi. Misalnya nama mahasiswanya Alex. Alex nilainya 67,5. 67,5 ialah C kurang baik. Contoh lagi ialah nama mahasiswa misalnya Rohman. Nilainya ialah 98,43. Nah, A sangat baik. Kenapa 98,43 nilai misalnya nilai si mahasiswa Rohman ini A sangat baik? Karena nah, misalnya 98,43 kan tadi yang dari sini nih, if nilai kurang dari sama dengan 40. 983 kan tidak nilainya itu lebih dari 40. Lanjut misalnya tidak termasuk di sini. Lanjut ke sini, else if nilai kurang dari 60. Kan 98 lebih dari segini, berarti lanjut ke sini. Nilai kurang dari 70 karena tidak termasuk, jadi lanjut ke sini. Nilai kurang dari 80, B baik karena lebih, jadi lebih dari 80, jadi lanjut ke sini. Jadi nilainya kurang dari 100 ialah A sangat baik. Misalnya kita contohkan yang salah input. Misalnya nama siswa Teja misalnya. Nilainya itu 1000. Nah, salah input. Jadi ininya salah input. Nah, lanjut ke flowchartnya. Di sini saya telah buat flowchartnya. Contohnya sebagai berikut. Misalnya nama mahasiswa kan mau outputnya siapa aja. Nilai mahasiswa misalnya kan di sini masuknya misalnya 65. Nah, 65 kurang dari 40 berarti false kan. 65 itu lebih dari 40. Lanjut ke percabangan kedua. Nilai 65 kurang dari 60 false. Karena apa? Karena nilai 65 lebih dari 60. Lanjut ke percabangan ketiga, nilai 65 kurang dari sama dengan 70 berarti true. Langsung programnya selesai. Menampilkan inputnya yang tadi. Setelah itu misalnya contoh yang lain, misalnya nilai mahasiswanya ini 95 nih. 95 nilai 95 kurang dari 40 berarti false. Selanjutnya kurang dari 60 false. Ke 70 false, 80 false, nilai 95 kurang dari 100 berarti true. Berarti N selesai. Misalkan ya contohnya salah input. Nilai mahasiswanya misalnya 1000 nih, 1000 nilainya. Berarti lebih dari 40 ya false, misalnya false. Lebih dari 60 false karena kurang dari 60 false, kurang dari 70 false, kurang dari 80 false, kurang dari 100 false, berarti salah input, yaitu N, langsung selesai. Nah, sebelum ditutup saya mempunyai kata mutiara tentang kesuksesan, yaitu untuk meraih kesuksesan tidaklah cukup dengan melakukan apa yang terbaik. Terkadang kita harus melakukan apa yang diperlukan dan selalu berpikir positif. Dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.